Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Tidak Menawan. Di jantung Pantoflia, Raja Tuflias dan Ratu Eleanora bersukaria akan kekayaan, namun ada ruang kosong di hati mereka, seorang anak kecil. Raja menyukai dongeng karena kenyamanannya. Ratu Eleanora yang praktis dan cerdas menertawakan kisah-kisah ini, tapi juga menginginkan seorang anak. Akhirnya, kegembiraan mekar saat bayi laki-laki lahir. Bahkan ratu yang skeptis pun berbisik, anak kecil yang luar biasa. Eleanora, tentang upacara pemberian nama, apa kau mengundang peri? Sayang, peri, dongeng anak-anak tidak menentukan proses kerajaan. Tapi merekalah penjaga nenek moyang kita. Cukup, sayang. Kita membesarkan Pangeran Prigio di ranah realitas. Saat Ratu Eleanora mengasihi Pangeran Prigio dengan kasih sayang, suara gemerisik halus menandakan kedatangan peri tidak diundang. Salam yang mulia, berkat untuk pangeran muda. Terima kasihku yang tulus. Ngomong-ngomong soal berkat, Tuflias, apa kau membeli vas emasnya? Saat malam semakin larut, berkat sihir diberikan. Dompet yang tidak pernah kosong, sayangku. Sepatu boot 7 liga untuk menempuh jarak yang jauh. Penutup kegelapan membuatmu tidak terlihat. Dan topi harapan untuk memenuhi keinginanmu. Karpet perjalanan untuk membawamu kemanapun kau inginkan. Ketampanan abadi, pangeranku. Keberanian menghadapi tantangan apapun. Dan pesona keberuntungan, sayangku. Dan dariku, anugerah kecerdasan yang tiada tara. Ratu Eleanora tetap bergeming, memandang berkat itu hanya sebagai pernak-pernik belaka. Prigio, kau akan mewarisi kecerdasanku dan karisma ayahmu. Saat para peri pergi, mereka meninggalkan berkat-berkat itu dan membiarkan ramalan-ramalannya. Saat Prigio tumbuh dewasa, kecerdasannya sering kali mengalahkan dirinya. Dia cepat berselisih dengan perawatnya, bahkan sebelum belajar mengikat tali sepatu. Kenapa harus dicuci? Sabunnya menyengat. Ini untuk kebersihan, pangeranku. Baiklah, aku akan menurutinya. Keberaniannya tidak berhenti pada perawat saja. Dia berani menantang raja. Ayah, mengapa berpesta telur rebus sementara kerajaan kelaparan? Perhatikan ada bicara muda. Ingat tempatmu. Kutukan peri tua itu. Itu bukan pemberontakan, itu hanya sifatku. Prigio yang sok tahu tidak memenangkan hati. Fakta menarik, kau bisa membuat puding dari lobak dan keju cottage dari sisa susu. Konselor Departemen Keuangan, selesaikan jumlah ini. Dan astronom kerajaan, bumi bukanlah pusat alam semesta. Para dayang, mereka memutar mata. Dia? Aku tidak mau. Hai, kau sudah baca buku ini? Belum. Konyol. Pangeran yang tidak menawan. Sementara saudara Prigio, Alfonso dan Enrico adalah kesayangan kerajaan. Kerendahan hati mereka kontras dengan Prigio. Mencoba diplomasi, ayah? Diam, Prigio, kau lancang. Sekadar menyampaikan ilmu. Raja Tuflias yang berkonflik dengan rasa tidak amannya sendiri, seringkali merasa dibayangi oleh kecerdasan Prigio. 17 dikurangi 3 itu. 14?
Desas-desus tentang naga api yang panas muncul pada suatu musim panas, membuat ketegangan yang sudah mendidih menjadi semakin panas. Apakah naga api menyebabkan panas yang tidak tertahankan ini? Itu benar, Yang Mulia. Binatang purba terbuat dari api dan amarah. Raja Tuflias dalam upaya terselubung untuk melepaskan diri dari Prigio mengajukan tantangan. Prigio, naga api mendatangkan malapetaka. Jinakkan dia dan kau bisa mendapatkan tahta. Aku suka itu, Ayah, tapi naga api? Itu mitos fantasi murni. Prigio yang licik memahami alur ceritanya dan dengan nakal menominasikan Alfonso. Alfonso masih muda dan pemberani. Sempurna untuk tugas itu. Itu benar kan, Enrico? Tentu, Prigio, itu benar. Bayangkan mempercayai naga api. Praktisnya seperti sauna di luar sana. Akan kuhadapi dia, saudaraku. Kau harus membawa tabir surya, Alfonso. Dan payung mungkin. Dengan restu kerajaan, Alfonso memulai pencariannya. Ketidakhadirannya yang berkepanjangan membuat kerajaan berduka. Sementara kerajaan menangisi Alfonso, Pangeran Prigio tetap tenang seperti biasanya, mengabaikan ketidakhadiran saudaranya hanya sebagai liburan panjang. Alfonso pergi dan kau di sini sambil tersenyum? Memangnya kenapa? Dia hanya sedang melakukan petualangan keliling dunia. Pangeran Enrico berhati lembut namun berani melangkah maju, didorong oleh tugas lebih dari sekedar keinginan. Namun, nasibnya serupa dengan nasib Alfonso. Patah hati kerajaan semakin parah. Raja Tuflias dengan mata berlinang air mata memanggil Prigio untuk maju. Naga api ini, bawakan aku tanduk dan ekornya atau hadapi kehancuranmu. Sebuah taktik untuk menemukan putra kesayanganmu? Apapun itu, aku tetaplah pewarisnya. Apa keuntungan dari risiko ini? Tuflias terdiam, menggerutu kesal. Anak itu selalu saja menjawab. Ibu, jelaskan hieroglif ini untuk bersenang-senang. Kecerdasanmu, Prigio sayang, selalu menakjubkan. Menakjubkan? Lebih tepatnya menyebalkan. Selamat datang kembali, Ayah. Tidurnya nyenyak? Jauh lebih baik. Dan terima kasih karena telah menjadi duri di punggungku. Itu pujian, kan? Sudah cukup. Kau tidak tertahankan. Dan juga aku unik. Tepat. Jadi, aku mengambil tindakan. Kau akan ditinggalkan sendirian di istana. Tapi dia anakmu. Jangan khawatir, Ibu. Teka-teki lain yang harus dipecahkan. Prigioku yang malang. Akhirnya kedamaian dan ketenangan. Mungkin sudah waktunya pergi ke kota untuk makan malam. Apa yang terjadi? Tindakan mereka sudah keterlaluan. Pangeran Prigio merasa kesepian dan terasing dari kerajaan. Mengembara melalui kastil terasingkan, dia menemukan ruangan yang sudah lama terlupakan. Tempat apa ini? Di dalam ruangan, ia menemukan serangkaian benda berdebu dan terlupakan. Berkat peri tersembunyi? Satu demi satu, dia menemukan kembali kekuatan mereka. Nah, ini waktunya bersenang-senang. Prigio mengenakan topi kegelapan, membuat dirinya tidak terlihat. Dengan membawa berkat, Prigio mengolok-olok para bangsawan yang tidak hadir dan menghadiahkan emas kepada yang kurang beruntung. Apa kau mendengarnya? Langkah kaki, tapi tidak ada orang. Lalu dengan dompetnya yang selalu penuh, dia meninggalkan hadiah kejutan untuk anak-anak warga kota yang miskin. Berkah! Koin emas entah dari mana. Petualangan memanggil, dan Prigio merespon, terbang di atas karpet ajaibnya. Karpet membawanya pergi, membawanya berkeliling, meninggalkan kerajaan.
Apa? Apa itu? Seekor naga api? Jadi itu nyata? Dia merasa terkejut, dia merasa takut, dan dia merasa bersalah, juga merasa bodoh. Seketika itu juga dia membalikkan karpet itu kembali ke kerajaan. Pangeran Prigio berdiri di tengah kemegahan perpustakaan istana. Pikirannya berpacu dengan rencana cemerlang. Jika naga api berpikir dia bisa menghentikanku, dia akan segera mengetahui kekuatan dari berkat peri ini. Dompet yang selalu penuh, sepatu bot cepat, topi tembus pandang, topi harapan, karpet perjalanan, keberanian, dan keberuntungan. Ya, aku tidak terkalahkan. Saatnya memanfaatkan berkat ini dengan baik. Aku merasakan ada penyusup, tapi aku tidak melihat apapun. Dengan dompetnya yang selalu penuh, Prigio melemparkan sekantong koin emas sebagai gangguan. Ambillah, kau makhluk berapi-api. Naga api, terpikat oleh emas yang berkilauan, mengejar koin-koin itu. Tubuhnya yang berapi-api bersinar lebih terang. Ini aku. Cepat, bebaskan Enrico. Saat itulah naga api mencium bau sesuatu yang mencurigakan. Dia berbalik dan mereka ketahuan. Di situ kau, tidak secerdas yang kukira. Aku bisa melihatmu, kau tahu, kau sudah selesai. Kau belum mengalahkanku. Aku tahu kau dapat melihatku. Saat naga api semakin marah dan bersiap untuk menyemburkan api dan memanggang ketiga saudara itu, sang pangeran memakai topi harapannya. Berikan aku beberapa gelembung. Enrico dan Alfonso bersiap menghadapi benturan, namun naga api mengeluarkan semburan gelembung sabun. Apakah kau mengetahui hal itu akan terjadi? Naga api yang tertipu dan diperdaya mengaum frustasi saat Pangeran Prigio berhasil melarikan diri dengan kemenangan bersama saudara-saudaranya. Anakku, kau berhasil. Dengan kalahnya naga api, Pantoflia bersukacita atas kepintaran dan keberanian Pangeran Prigio, pewaris sah mereka. Pangeran yang pandai memenangkan kembali rasa hormat semua orang. Raja menyatakan Prigio sebagai pewaris tahta, dan semua orang setuju dengan hal itu. Memang benar, Ayah. Kecerdasan dan sedikit keajaiban dapat menaklukkan tantangan terberat sekalipun. Dan dengan itu, Pantoflia dan penduduknya hidup bahagia selamanya.